Mengapa sih kadang ada remixer yang membagi-bagi mixer seperti layar yang teman-teman lihat? Oke. Mengapa bisa seperti ini? Akan saya bahas di video ini, guys. Halo guys. Thank you masih stay di channel kepercayaan kita, ya kan? Oke, thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and cumin-cuminnya. Dan tidak lupa tetap hormati dan hargai orang lain, guys, karena hidup kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Kalau tidak bisa menghormati dan menghargai, mending nyabo, guys. Mending gawin dunyo dewe, ya kan? Bercanda, men. Oke guys, ini tutorial seperti biasa. Tutorial ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih pemula. Yang sudah profesional mending nyempet udut, ya toh. Nyempet udut, cangkruk nek. Gon-gon rame, ya toh. Wes. Nyuwiti janda lewat. Tak kayak contoh, men. Nek gak iso kan. Siso singsot. Antep nih kan. Terus di lirik set, enak. Kok ganteng toh. Oke, sudah sih, men. Jolali gandeng udut ngopai. Oke. Udah udut. Udah ngopi, siapkan. Oke. Sekarang kita lihat layar. Oke, guys. Oke, ini pertanyaan dari Bang 2811 Audio. Wah, curiga aku karo nomor iki curiga. 4 angka ini aku curiga. 28 ki jago, 11 iki anjing, ya toh. Askop jago, ekor anjing. Berarti ini anjay. Kok togel, kok jadi ketogel? Enggak, guys. Buat bercandaan ya. Oke, ini beliau tanya nih. Ini maksudnya mungkin nama audionya ya, bukan nomor togel ya, bukan, itu beda. Dia nomor togel itu dolananku ya, men. Ojo ditiru sing positif. Thank you, bro. Ya, sama-sama. Bang, aku kan belum ngasih apa-apa, Bang. Kok udah thank you duluan, ya kan? Oh ya, bro. Cara dan tujuan pembagian mixer itu gimana ya, bro? Oke. Tolong dong, bro, kasih tutornya. Supaya yang pemula, bisa lebih paham lagi. Makasih, bro. Semoga channelnya terus berkembang dan bisa bermanfaat. Amin. Thank you doanya. Nah, pokoknya intinya channel ini untuk edukasi, ya. Edukasi. Saya nyedot cek. Tuas mati nih rokokku, ya kan. Cuman kena bako. Wih, gede-gede. Beh, gampang mati. Tapi gak apa-apa, sempetin gorek, ya kan. Gak gorek ya apa nyempet nggih apa, ya kan. Usah ngenteni bledek liwat, ya kan. Ora udan kok nek bledek. Oke, guys. Mohon maaf ini saya bahasanya campuran seperti biasa, tapi saya yakin teman-teman yang lihat tutorial saya, meskipun saya pakai bahasa Jawa, pastinya tahu artinya, ya kan? Tahu artinya, maksudnya seperti ini. Hanya saja beliau penyampaiannya untuk ke bahasa Jawa itu yang bingung, tapi no problem, ya. Yang penting teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Oke, guys. Oke, tambah satu lagi nih, men, seharusnya ini, men. Aku doanya teman-teman itu sangat amat bermanfaat sekali. Sudah saya rasakan, guys. Oke. Tambah satu lagi, sehat selalu. Top. Pokoknya doakan saya sehat selalu dulu, men. Ya. Sehat dhisik baru edukasi buat tutor-tutor gitu, ya kan. Pokoknya aktivitas lah, aktivitas yang kita sukai, ya. Ya kan? Jangan aktivitas yang kita nggak sukai, daripada beban terus stres. Nah, repot, ya kan. Oke, langsung aja ke sini. Oke, kita jawab. Ini khususnya tadi untuk Bang
ini 2811 audio khususnya, dan umumnya untuk teman-teman semuanya yang belum ngerti ya. Ini sedasar-dasarnya. Nah, jadi saya jelaskan di sini. Oke, ini project yang baru saya buat guys. Ya mungkin ya setengah jam yang lalu lah ya. Utik-utik ngono ya. Masih santai tutorial ya. Oke, di sini jangan bingung. Ini saya hanya pakai sampel-sampel, dan yang pakai pattern itu cuma bass sama lead. Ya, oke. Bass sama lead. Oke. Nah, di pattern di sini, nah ini cuma ada 3, bass, lead, sama lead 2. Ini sebenarnya lead 1 ya guys ya. Nah, ini lihat namanya di sini. Nah, ini ada lead. Ini masuk build up. Ini ada lead lagi sama nih suaranya. Terus ini lead 2 yang suaranya beda ya. Saya contohkan bassnya. Ini begini suaranya. Oke. Seperti itu ya guys ya. Oke, seperti itu ya. Terus lead yang pertama gini. Seperti itu ya. Lead yang kedua ini. Oke, seperti itu. Nah, sekilas saja. Nah, untuk bass saya buka skornya. Nah, kita main di E. Wah, gede men. Nah, yang main di E. Seperti ini. Nah, kita main di E. Nah, tentunya teman-teman udah tahu nih kalau bass seperti ini kan, ya kan? Tentunya jelas EDM lah ya kan. EDM luar negeri, bukan EDM Indo ya. Main di E itu bisa lanya di E. Bentar. Jangan di bass ini men. Jangan di bass ini men. Di ini aja deh. Bisa nggak? Waduh, klik ya. Sini aja deh, sabes ya. Ini sabes. E itu bisa menjadi la, ya kan? E ini juga bisa menjadi do. Ya, kok bisa bang? Nah, karena di EDM itu sebenarnya cuma 2 guys. Kalau kita amati ya, intinya cuma 2, bass sama lead doang. Udah cukup guys. Terus di layer supaya suaranya lebih melebar. Itu ya guys ya. Ya meskipun ada lagi yang pakai pad, ada lagi pakai piano, itu tambah-tambahan. Makanya di sini hanya saya kasih bass dengan lead aja biar teman-teman kalau udah tahu dasarnya, nanti silahkan mau kasih piano, mau kasih instrumen lain silahkan. Ya, yang penting tahu dasarnya dulu. Ya. Kalau udah tahu dasarnya, teman-teman gawe sampai jelimet sampai track ke 100 ya tetap bisa men. Karena dasarnya udah punya. Kalau pohon ibaratkan akarnya udah kuat, ya. Jadi yo engko pohone gedene sepira apa enggak kuat, gak ambruk. Oh enak. Kok dadak nyangkut barang guys ya. Oke, seperti itu. Bassnya tetap ya, nggak ada perubahan, tetap itu. Mainnya di E. Saya jelaskan. Nah, E ini bisa jadi do, bisa jadi la. Kita anggap jadi la ya. Berarti kalau la, si, do, do-nya di G. Sekilas ya nih tentang musik. Berarti tangga nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Loh bang kok hafal? Iya. Ya karena ya ngerti ya kan. Yang belum ngerti nantilah di video berikutnya saya bahas tentang tangga nada ya. Terus dikembalikan. Kadang kalau kita belajar musik kan dikembalikan kalau di sekolah ya kan. Do, si, la, sol. Nah, itu. Do, si, la, do, ro, mu. Sik, keliru. Di game mulainya. Kok di E? Wah, bahaya. Nih. Do, si, la, no, ro, mu, ijo. Waduh. Kok penyerok fokus belum ya. Kuyon guys, bercanda guys. Oke, seperti itu guys. Nah, terus leadnya. Nah, nanti teman-teman tiru nggak apa-apa. Nih leadnya. Nah, ini tangga nadanya. Nah, ini main di E minor ya. Saya ambil dari la. Seperti ini. Yang penting tangga nadanya lewat nih.
Oke, la si do fa so. No. Cek keliru. Malah bingung aku ya kan. Nah, la si do re mi fa so la. Ngono lho ya. Wis pokoke ngono lah. Wis tak bahas kari. Malah bingung aku engko ya kan. Malah bingung aku nanti. Wis teman-teman bisa tiru lah. Kalau belum paham tentang tangan nada bisa tiru ini lah, ya kan. Nih. Cek. Kok ikut? Lihat aja, Mas. Oke, jadi ini sebenarnya guys, ini sebenarnya itu oktav di atasnya sama dengan 4 bar di sini contoh nih. Ya. Ini kan 4 bar, ya kan? Ini aku besarkan nih. Nah, ini 4 bar. Teman-teman tiru nih. Teman-teman pause sendiri nanti ya kalau mau niru lead ini ya. Di sini tadi saya nyekornya pokoknya asal-asalan ya. Biasa kata teman-teman kan di video kemarin kan dikatain DJ abal-abal, DJ kampungan, DJ deso. Kurang situ aja nih sing rodok keren jenenge. DJ pekok. Sing pekok aku aja guys ya, yang lain jangan. Oke, ini kita blok ya kan. Kita copy men. Sebenarnya kita pengkopian dari 4 bar ini. Kita copy, kita kontrol B, das. Nah, karena ini tadi di E4 ya kan, ini di E4 kan ini. Nah, ini di E5 oktav di atasnya. Nah, seperti itu. Ben gak repot temen-temen aku ya guys ya. Jadi seperti ini ya guys. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah langsung ke mixernya ya. Nah, ingat teman-teman tentunya bertanya, loh bang, ini kan cuma bass sama lead, kok simpel banget bang? Di EDM biasanya guys, ya kan. Ya meskipun di pattern ini cuma bass, lead dan lead 2 ya, simple. Lihat di channel rec. Nah, ketika saya ngeklik bass, nah di channel rec yang bekerja itu sub bass, bass L1 ini bass layer 1, bass L2 ini bass layer 2. Begitu juga dengan lead ini. Nah, langsung pindah dia ke sini. Oh, lead ada 3 juga. Ada lead utama, ini sebenarnya lead utama, lead layer 1, L1 saya singkat, lead layer 2 saya singkat L2 ya. Ini bass utama gitu. Sebenarnya ini sub bass sih, ya kan. Bass utama ini jadi renek sembarang lah. Teman-teman nanti atur sendiri ya. Untuk masalah layer, udah banyak teman-teman di YouTube yang membahas tentang layer layering ya. Ini hanya layer asal-asalan ya kan. Sembung kok suaranya piye ya kan. Yang penting teman-teman memahami tentang ini tadi, pembagian mixer. Kenapa sih gitu loh ya kan. Untuk suara tergantung masing-masing ya, kesukaannya beda-beda tentunya ya. Oke. Nah, sekarang ke bass dulu. Kayak seperti ini guys. Kan berantakan men suaranya. Coba men. Nah, ini bisa bass ya kan. Ini bass 1 layer 1. Ini bass 2. Nah, tentunya dari bass-bass ini, yang ini udah saya masukkan ke sub bass ini. Jadi satu channel yang ada di mixer. Ini juga seperti itu, bass layer 1 ke sini. Ya kan? Bass layer 2 ini, nah ini ke sini. Jadi satu-satu guys ya. Begitu juga dengan lead utama ke sini. Lead ke layer 1 ke sini. Lead layer 2 ke sini ya. Dan ini saya kasih satu skat. Ya. Nanti saya jelaskan fungsinya skat. Nah, ini masih sendiri-sendiri guys ya. Nah, sekarang gimana caranya nyekat ya. Ini guys, misalnya kita mau nyekat nih dari insert 9 ke sub bass. Jadi di tengah-tengah sini teman-teman arahkan ke sub bass ini, klik kanan terus separator, das. Nah, ini ke sekat. Begitu juga dengan ini lead, antara insert 3 dan lead ya. Kita buat sekat di situ, arahkan ke kanannya, yang ada di kanannya lead, nanti dia akan membuat separator di kirinya. Klik kanan terus
separator guys ya. Nah misalkan ini nanti teman-teman buat piano atau apalah nanti ya kan, sembarang, atau pad dan teman-teman layer. Nah kita kasih sekat nih, kita kasih satu ini jarak ya, berarti kita buat separator dari antara insert 17 dan insert 18. Berarti kita harus ke 18, terus klik kanan, separator. Oke. Udah terbagi guys ya. Kita klik file save. Nah, pembagian ini fungsinya biar pekerjaan kita rapi. Udah gitu aja. Guys, udah enak itu ya penjelasannya ya. Jadi bass sendiri men, bass sendiri ya kan. Lead sendiri, kan enak. Dan di sini juga tadi udah saya kasih warna nih guys ya. Untuk pewarnaan sudah saya bahas sebelumnya ya. Nah, orange, ini orange ya kan. Jadi sendiri-sendiri kan enak kalau kita melihat mempelajari suatu FLP yang dirapikan seperti ini, enak ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, loh Bang, saya pernah menemukan FLP ya seperti ini, cuma nggak di sekat. Ya nggak apa-apa, tergantung remixernya men. Yang buat memang udah tahu ya kan. Nah, oke. Udut sih men. Terus tambahkan. Tidak kesel. Ben utekku rotok fresh. Oke, untuk membahas masalah mixing, karena di sini kita tidak bahas mixing, nanti teman-teman mixing sendiri ya. Sini saya tidak bahas mixing. Ya, nanti teman-teman lihat di sini pause-pause gitu, yang saya pakai hanya standar ya. Seperti ini. Leadnya juga ini, parametric, limiter, delay 2 sama OTT. OTT ini seperti ini. Nah, ini untuk fungsinya untuk mengupkan suara biar nggak mendem gitu. Terus ini ada juga ini luaran Camel Crusher. Nah, ini juga mengupkan suaranya dan bisa membuat mungkin jenis suara baru dari preset yang kita gunakan dari suatu VST ya. Ini juga sama, ini pakai OTT, hanya satu pakai Camel Crusher ya. Ini tergantung penggunaan, kapan kita menggunakan OTT, kapan Camel Crusher. Ya coba-coba aja sendiri teman-teman ya, suaranya beda. Oke. Terus nah, pastinya di sini teman-teman ada pertanyaan, Bang, ini satu buat apa? Nah, ini guys, ini nanti buat jalur dari ketiga bass ini guys. Karena ini bass layer, jadi kita buat di sini. Ya kan? Nah, contoh bass di sini lah. Saya nyalakan ya. Saya nyalakan. Nah, ini masih 3 kan yang nyala ini. Nah, coba ini saya turunkan yang bass layer 1, bass layer 2. Ini sub bass-nya ya. Nah, baru ini bass 1, baru ini bass 2, bass layer 2. Nah ya kan, udah beda tuh. Jadi bass ini di pattern yaitu ada 3 bass ya. Yang di dunia produce itu dinamakan layering ya. Secara bahasa kita ditumpuk ya kan, ditumpuk-tumpuk. Oh, enak ngomong gitu ya kan. Jadi wajar teman-teman ketika mendownload suatu VST, apalagi ya VST mendownload FLP, tentunya kalau FLP EDM luar negeri, electro house, apalagi progressive house, layarnya bisa sampai 5-6 ya. Ini kita pakai cukup 3 aja ya, meskipun suaranya tidak terlalu wah, yang penting teman-teman paham. Nanti layer sendiri sembarang, layering berapa layer ya tergantung teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih nanti kok dikasih ini? Kalau kita nanti mixing guys, ya kan. Contoh nih, ini ceritanya ini sub bass sama lead udah rapi nih, misalkan nih ya. Contoh, bass sudah seperti ini. Coba leadnya. Saya turunkan dulu lead 1 dan lead 2 layarnya ya. Kita mixing. Kok mixing? Blend. Oke, seperti ini. Nah, kita play ini dengan bass misalkan ya kan. Nah, ini kita tanpa ini dulu ya, tanpa kick, tanpa clap, tanpa yang lain dulu, tanpa efek, kita play.
ya, seperti itu ya. Nah, ceritanya ya, bassnya ini dari suara low dulu. Nah, ini ternyata di sini men. Ceritanya, kita kan akhirnya ketika ini di sini, ini harus di sini, ini di sini. Udah kita mixing nih, misalkan bassnya nih, ya kan. Seginilah suaranya ya kan. Pelan gini misalkan. Sebentar. Seginilah misalkan, ini contoh aja. Nah, akhirnya kita kan mixing lead lagi dan kita nekan 3 ini lagi ya kan. Ya, contoh. Bentar sih. Akhirnya kita mixing. Kok mixing? Balance, mohon maaf. Balance. Kita balance volume kok mixing ya kan. Aduh, lambiku. Sorry guys, ketucut. Balance maksudnya. Yes, pokoknya balance itu turunkan volume lah ya kan. Kita lead utama dulu. Segini. Misalkan ya. Nah, akhirnya kita kan membalance lead layer 1 lagi, lead 2 lagi ya kan. Ya kan? Jadi, suatu instrumen ya kan, ketika kita proses membalance ya kan, kalau tidak nanti dijadikan di satu ini yang sekat ini, nanti kita harus akhirnya nekan-nekan lagi ya kan. Jadi memakan waktu lah. Nah, akhirnya ringkasnya cerita, akhirnya dibuatlah oleh teman-teman remixer dia satu channel lagi nanti untuk membalance ketiga bass ini. Kalau di sini ya ke lead, berarti bass di sini nanti di inset 3. Kalau lead ini di 17 ya. Jadi tidak nekan-nekan seperti tadi men. Tidak naikkan volume semuanya ya. Jadi nanti kita pengoperasinya di inset ini. Oke. Sekarang cara untuk memasukkan bass-bass ini ke satu channel ini. Ini kita rename dulu. Klik kanan rename. Misalkan di sini volume bass gitu aja, atau jalur bass barang. Kita warnai orange. Oke, udah ya. Nah, kita ke subbase. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini kan kabel ya, teman-teman. Saya ajari pengkabelan dulu. Di mixer itu ada kabel. Kabel ini di bawah ini loh, berwarna hijau nih. Ini benar ke bawah, ya kan? Nah, terus hijau lagi kemana? Dia ke master. Nah, dia ini ke master. Begitu juga dengan bass ini ke master ya. Bass 1, bass 2 master. Nah, ini loh, Bang, ini kok beda? Nah, ini satu ke master, satu ini kemana nih? Serabut jumlah 4 ini ke sini loh. Ke 100, ke channel 100, 101, 102, 103 ya. Nanti saya jelaskan lah di sini. Nanti. Oke. Begitu juga dengan lead. Nah, ya kan? Dia ke sementara ke master. Kalau tunggal seperti ini, dia pasti ke master. Nggak bakal serabut ke sini sebelum kita konekkan ke sini ya. Oke, langsung kita buat kabelnya. Nah, akhirnya nanti kalau kita konekkan ke vol bass ini, dia subbase ini dari master kabelnya akan terputus, dia langsung konek ke vol bass ke channel ini ya. Oke, caranya masuk ke klik ke subbase, kursornya ya ditandai dengan adanya warna hijau di sini. Kemudian klik kanan di sini, ini sejajar dengan volume bass. Klik kanan di sini, terus klik route to this track only. Das. Nah, ya kan? Kabelnya akhirnya cuma ngonek ke vol bass. Setelah ngonek ke vol bass, dari vol bass dikirimkan lagi ke, baru kirimkan ke master. Dan di sisi lainnya, keempat ini di sini. Nah, di reverb. Nah, nanti saya jelaskan di sini ya. Oke, yuk kita jalurkan ke vol bass. Seperti tadi ya, klik di bass 1, klik kanan di sini, kemudian route to this track only. Oke, sama juga dengan bass 2. Klik kanan di sini, terus route to this track only. Yes. Oke, saya udut saya. Ya Allah, udut. Entek men rokok men. Wis kombas nih.
baru. Nah, ketika teman-teman sudah mixing nih, ya kan? Mixing, balance. Aduh, keliru terus. Nih kita ke bass, kita mixing dulu ya, misalkan ya. Dari suara low dulu. Nah, layer-layer kita turunkan. Nih, misalkan low-nya sekian ya, seginilah. Oke, misalkan nih, baru ke bass 1. Nah, tips untuk balance ya kan, teman-teman, arahkan ke no dulu ini, no dulu, baru pelan-pelan ke atas ya. Rasakan ada suara baru yang masuk. Nah, sekian misalkan ya. Baru ke bass 2. Nah, sekian dah misalkan ya. Nah, baru ketiga ini kan udah teman-teman mixing. Nah, teman-teman mixing balance ya kan. Nah, teman-teman baru nanti ketika membalance bass jangan di 3 ini, men. Teman-teman di volume bass ini. Ya kan? Ya kan? Nah, ketika teman-teman turunkan 1, turunkan nih volume bass ini, karena tadi ketiga ini sudah connect ke volume bass. Nah, semua kontrol dari ketiga sub bass, bass layer 1, bass layer 2 nanti di volume bass ini. Ya. Jadi di sini balance-nya. Jangan muter di sini, jangan membalance di sini. Ini sudah cukup nih, ya. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga dengan lead. Sama. Oke, sekarang kita hubungkan sama ya caranya. Klik delete. Ini kita namai dulu ya. Yang isi 7 klik kanan, rename. Kita namai vol lead. Oke, volume lead. Kita warnai misalkan biru. Oke, kita centang. Oke guys, biru akhirnya di sini jadi ungu. Kasah protes nih gini. Loh bang, tadi kan biru kok di sini ungu? Ya terserah FLE ya kan. Mek warna itu kok yang mau ngedebat nih ya kan. Kita ke lead. Oke, lead ini hubungan ke sini, ke volume lead nih. Klik kanan terus route to this track only. Sama lead 1 juga, lead layer 1 klik kanan route to this track only. Lead 2 juga gitu. Diklik terus klik kanan di volume lead ini. Klik kanan route to this track only. Oke, udah ya kan. Nah, baru kita mixing dari lead utama dulu ya. Kita samakan dengan bass. Kita balance maksudnya, kita balance dengan bass. Oke, kita klik di sini, men. Nah, kita play. Oke, sekian misalkan ya. Oke, kalau udah cukup leadnya aja, ya. Kita pattern. Nah, oke, baru lead layer 2. Cukup. Sekarang lead layer 3. Oke, saya rasa cukup. Nah, baru kalau udah di blend seperti ini kita save dulu. Nah, teman-teman kontrolnya ada di volume lead. Ya kan? Nah, meskipun di sini hijau naik, sebenarnya volumenya udah naik, cuma kan volume di sini kan untuk kontrolnya kan udah di bawah. Naikkan nanti. Nah, kita nyalakan bassnya, baru kita serasikan. Misalkan di sinilah ya. Oke, kita save. Udah guys, seperti ini guys ya. Nah, oke, mungkin teman-teman di sini bertanya, loh bang, untuk abang pakai ini pakai apa nih untuk VST-nya, ya kan? Nah, ini di sini channel track. Ini bawaan semua guys, bawaan semua. Ini pakai GMS. Bass utamanya. Bass layer 1 pakai GMS juga. Bass layer 2 pakai GMS. Saya samakan ya, biar tonton nggak bingung. Lead juga begitu. Di sini pakai sawer. Lead layer 1 pakai sawer. Lead layer 2 juga pakai sawer. Ya. Terus mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, "Bang, saya pernah menemukan nih FLP nih, subbase-nya pakai VST misalkan GMS. Terus layer 1-nya pakai Citrus. Terus bass layer 2-nya pakai
oh misalkan Poison, ya nggak masalah, tergantung teman-teman ya. Wis gak usah debat masalah iki. Atau mungkin pakai luaran. Wis tergantung teman-teman kalau itu. Kita hanya bahas di sini, hanya bahas tentang cara mengapa dulu cara dan tujuan pembagian mixer. Saya save dulu ya, ini tujuannya guys. Untuk mempermudah ketika balance. Ya, seperti ini. Nah, ketika balance ya kan. Kenapa kita buat channel satu ini, volume bass, volume lead. Ya kan? Ketika kita menggunakan sebuah layer bass, makanya dijadikan satu. Kalau teman-teman sudah pakai satu bass saja cukup, nggak usah di layer men. Teman-teman jadi nggak usah pakai channel, meluangkan channel satu untuk volume piano lah misalkan, volume bass ya, karena bass ini nggak di layer. Kalau bass nggak di layer, nggak usah pakai volume bass ya, cukup ini aja ya. Yang nantinya kabelnya nanti langsung hubung ke master ya. Oke, dari sini paham kan? Yang belum paham bisa komen-komen di bawah guys ya. Oke, terus tanya apa lagi nih teman-teman nih? Udah ya, udah saya jawab ya. Nah, jadinya seperti ini nih nanti kalau dengan kick ya. Nah, ini saya nyalakan semuanya. Bentar. Oke, kita play dari sini. Ini sebenarnya ada volumenya, ada automationnya ya kan sebenarnya guys. Tapi ntar aja lah. Kalau begini kan jelek kan, seharusnya ada volumenya. Saya kasih contoh volume ya. Oke, saya kasih contoh. Leadnya ya. Oke, kita mixingnya dari sini, dari lead ini ya. Jangan di sini, karena ini 3 ini udah hubung ke volume lead. Nah, biasanya saya pakai filter. Moga-moga aku ceiling ya. Oke, filter kita pakai high pass, terus resonansi kita pakai C. Nah, cutnya 0, resonansinya bentar. Nah, resonansi 0, envelope sebentar. Gak nyala men. Oh ini nyala. Jadi udah beda, kalau kita filter udah beda men. Nah beda loh. Nah, ini aja. Resonansi tetap aja lah ya. Nanti teman-teman atur sendiri lah. Yang penting saya menunjukkan untuk dari suara rendah ke suara mendem ke langsung ada suara masuk lead gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman klik kanan di cut ini. Kemudian create automation clip. Oke. Dia akan membuat di sini. Panjang men. Gak apa-apa lah. Teman-teman kecilkan. Seperti ini. Nah, teman-teman taruh sini. Nah, bawahnya sini. Nah, kita play coba. No. Kok pakai pas men? Keliru men. Pakai lopas coba. Entah, lupa men. Nah, ya pakai lopas guys. Lali men, suwi ora otak-atik. Aduh, pokoknya banget aku ya kan. Pakai lopas kok high pass. Oke. Jadi teman-teman setting seperti ini. Nah, nanti biar semakin ada gitu suaranya ya kan seperti ini. Kayak apa suaranya bentar. Ini kita adel aja nih. Nah seperti ini. Coba ya tes ya. Oke kita tes.
leadnya belum ada nih. Nah ini mulai ada. Goyang men. Hei, hae. Iya seperti itu ya guys ya. Aduh, lama nggak pegang lupa guys. Lama nggak pegang love filter, jadi mohon maaf ya guys. Ya oke seperti ini guys. Nah, kita menjawab pertanyaan dari ini Bang 2811 audio. Paham ya dari sini ya? Ya. Oke saya ulangi. Kita pakai separator seperti ini biar rapi, ya. Tujuannya, kalau rapi kan enak, ya kan. Kita melihat suatu project kita, seneng gitu loh, ya kan. Oh ini untuk bass, ini untuk lead, ini untuk piano, ini untuk plug dan seterusnya, ya. Oke, terus kemudian caranya seperti tadi, ya. Cuma dihubung-hubungkan tadi, yang kan guys ya. Oke, dari sini paham, guys. Abaikan cara mixing saya, abaikan presetnya, abaikan nggak balance-nya karena ini hanya untuk tutorial. Karena di FS Indo ini hanya dasar, hanya teman-teman yang bisa mengembangkan sendiri dan berkreativitas sendiri di genre yang teman-teman dalami dan mungkin project masing-masing. Oke guys, saya simpan dulu biar nggak hilang. Oke seperti itu guys. Sementara ya. Saya sebelum closing nyedot dhisik men. Kalau ada pertanyaan silakan komen-komen di bawah ya. Kalau kurang jelas guys ya. Nanti di mananya ya. Seperti ini. Contohnya udah jelas nih semuanya ya teman-teman ya. Untuk cara layering ntar aja lah ya. Kita step by step. Jadi pelan-pelan biar pemula biar tahu. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Sebagai penutup, jangan hanya beracuan pada channel FS Indo. Bukannya saya ngusir teman-teman enggak. Ya. Teman-teman bisa explore ke channel-channel yang lain untuk cara belajar di J-Produce. Ya, nanti cari yang enaknya aja. Ya, karena saya tidak memaksa untuk harus selalu di channel FS Indo enggak. Karena masih banyak teman-teman remixer yang lain yang baik hati dan mungkin lebih pro ya. Jadi teman-teman bisa ke channel-channel tersebut biar teman-teman tambah ilmu dan karya teman-teman tambah top marka top ya kan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di atas langit masih ada langit ya kan. Oke seperti itu guys. Oke mohon maaf jika ada penyampaian yang salah karena saya juga manusia biasa guys, banyak salahnya ya kan. Maklum DJ paling pekok sedunia ya kan. Saya justru akan lebih seneng kalau teman-teman FS Indo nanti karyanya lebih wow, viral dan teman-teman bisa viral. Oke, sikap positif dan perkataan positif saya dipakai, yang negatif dibuang. Semangat untuk teman-teman yang masih pemula, meskipun berat, tetap sedikit-sedikit belajar ya. Ketika pusing gak usah dipaksakan, istirahat dulu. Hobi yang lain dulu aja, baru nanti kita belajar lagi gitu ya. Seperti itu cara belajar saya dulu. Oke, sehat buat teman-teman semuanya dan sehat juga buat keluarga di rumah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.